sahabat kompas.com, menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak masyarakat Indonesia yang merencanakan untuk mudik ke kampung halaman. Dalam perjalanan mudik ini, biasanya masyarakat akan mengajak anggota keluarganya tak terkecuali anak-anak. Namun, untuk melewati perjalanan mudik bersama anak dalam durasi yang panjang tidaklah mudah. Sebab, mereka bisa saja rewel sewaktu-waktu. Belum lagi jika anak-anak sedang belajar ikut berpuasa dan harus melalui beberapa jam dalam perjalanan. Lantas, hal apa yang harus dipersiapkan saat mengajak anak untuk mudik? Dokter spesialis anak Margareta Komalasari menyampaikan bahwa waktu perjalanan mudik dapat diakali oleh orang tua. Dengan demikian, anak-anak dapat menikmati perjalanan dan tidak terlalu merasakan waktu yang sudah terlewati. Tetap lagi pada dasarnya kan mungkin supaya biar nggak terasa perjalanannya tuh misalnya habis sahur gitu ya, perjalanan mudiknya itu misalnya sesudah sahur, jadi kan sepanjang dia sahur sampai nanti buka tuh berapa belas jam itu dilewati misalnya dengan dia naik mobil ataupun bepergian gitu, jadi nggak terlalu terasa banget, tahu-tahu udah waktunya untuk buka puasa gitu. Jadi seperti itu sih tip and tricksnya gitu. Selanjutnya, dalam perjalanan mudik anak mungkin mengalami tantrum, apalagi di saat mereka menjalankan puasa. Menurut Dokter Margareta, untuk mengatasi anak yang tantrum saat puasa, yakni dengan memberikan pengertian tentang manfaat puasa, hingga memberikan penghargaan jika anak berhasil menjalankan puasa dengan baik. Makanya tadi pentingnya diberikan pengertian dulu bahwa puasa itu apa manfaatnya ke anak, dan juga kalau dia bisa menjalankan puasanya dengan baik, bisa kita memberikan reward semacam penghargaan gitu ya. Tergantung nanti deal dari orang tuanya aja, jadi anaknya makin lebih semangat lagi untuk menjalankan ibadah puasanya. Dan ya mungkin bisa dikasih pengertian juga kalau namanya puasa tuh kan menahan lapar, haus, emosi, marah gitu ya untuk anak yang lebih besar. Jadi kalau dia nangis-nangis kan itu nanti bisa membatalkan puasanya, jadi biar anaknya juga tetap dikasih pengertian. Selain itu, penting bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi anak-anak yang berpuasa, termasuk bagi mereka yang menjalankan puasa sambil melakukan perjalanan mudik. Menurut Dokter Margareta, makanan berserat tinggi dapat diberikan kepada anak. Kemudian, dalam makanan juga perlu adanya kandungan makro dan mikronutrien, dan tak lupa menyertakan sayur dan buah-buahan. Jadi misalnya pada saat sahur, carilah yang makanan berserat tinggi, kemudian selalu ada diberikan porsi buah-buahan, kemudian sayuran ya. Makanannya tuh ada makro mikronutrien, misalnya ada karbohidratnya sebagai sumber energi, kemudian protein nabati, hewani, bisa ikan, ayam, daging, tahu, tempe, kemudian dikasih lemak ya. Nah, kemudian juga harus jangan lupa air putihnya gitu, supaya dia tidak kekurangan cairan ataupun dehidrasi. Sebagai tambahan informasi, Dokter Margareta menyarankan agar orang tua mampu memberikan pengertian bagi anak-anak yang baru belajar menjalankan puasa. Mulai dari apa itu puasa, lalu mengajarkan puasa kepada anak-anak secara bertahap. Misalnya, berpuasa dengan buka jam 10 pagi, kemudian bertambah menjadi jam 12, hingga menjadi 1 hari penuh. Selain itu, orang tua dapat memberikan pujian atau apresiasi bagi anak apabila mereka berhasil menjalankan puasa 1 hari penuh. Dengan demikian, anak-anak dapat terus termotivasi dan semangat menjalankan ibadah puasa.